Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Masuk pada pembahasan berikutnya dalam hadis kitab Bulughul Maram. Hadis yang ke-127 adalah yang menjelaskan tentang berapa lama ukuran nifas. Sebelumnya kita pahami bahwasanya yang namanya darah nifas adalah darah yang keluar karena disebabkan melahirkan. Darah nifas, darah yang keluar disebabkan karena melahirkan. Maka ketika seseorang nifas, dilarang baginya untuk sholat, untuk berpuasa, dan larang-larangan sebagaimana larangan haid. Jadi tidak diperbolehkan. Terus berapa kadar atau waktu ukuran yang biasa terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Berapa lama? Maka dijelaskan dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kanatin nufasa'u taq'udu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawman. Dahulu para wanita yang nifas pada zaman atau pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Ya. Duduk maksudnya tidak melakukan sholat setelah nifasnya selama 40 hari. Jadi selama 40 hari para wanita itu yang nifas tidak melakukan sholat, juga tidak puasa, karena termasuk larangan orang yang nifas adalah berpuasa, sholat, kemudian tawaf pula, maka tidak diperkenankan. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali An-Nasa'i, dan lafalnya adalah lafal Abu Dawud. Lafal siapa? Abu Dawud. Kemudian dalam suatu lafal, ya lafal yang lain, ya miliknya adalah walam ya'murha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqada'i sholatin nifas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya untuk mengqadha sholat selama nifasnya. Jadi ketika nifas 40 hari tidak suruh qadha sholatnya, tidak. Haid juga gitu. Tetapi kalau puasa, dia masih punya kewajiban untuk mengqadha puasa. Kemudian ada catatan lagi di sini. Hadis tadi yang walam ya'muruha an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i sholatin nifas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya untuk mengqadha sholat selama nifas. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan dikatakan oleh Syekh Islam adalah hadis yang hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, serta dihasankan oleh Syekh kami dalam Al-Irwa, dan beliau menyebutkan syahid dari hadis Anas. Syekh kami berkata dalam Ats-Tsamarah Al-Mustatab, akan tetapi hadis ini memiliki banyak syahid, yang hadis ini tidak turun dari derajat hasan dengan syahid-syahid tersebut. Kemudian beliau menyebutkan syahid baginya dari hadis Utsman bin Abul As, syahid dari hadis Jabir, dan satu syahid secara mauquf pada Ibnu Abbas dengan syarat yang sahih. Jadi kesimpulannya ini adalah masuk hadis yang hasan. Jadi ketika orang nifas tidak diperintahkan untuk mengqadha sholatnya. Haid juga gitu. Maka dalam hadis ini dikatakan kunna nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah. Kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholatnya. Nah, ini Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang masalah haid. Jadi kesimpulannya dari pembahasan masalah haid ini, dari
yang kemarin-kemarin yang sudah kita bahas adalah kesimpulan pertama, darah haid itu biasanya berwarna hitam sebagaimana yang sudah dikenal. Jadi seperti itu. Kemudian solusi ketika istihadhah, karena selain kalau misal ada orang keluar darah terus, berarti itu ada darah istihadhah. Maka ketika istihadhah dia wajib sholat. Caranya adalah mandi setiap sholat, kemudian dia wudhu, sholat. Biar mudah, ini digambarkan di sini. Dulu kesimpulannya adalah sholat mandinya untuk duhur dan asar mandi, kemudian duhurnya diakhirkan, asarnya diawalkan. Kemudian ketika maghrib sama isya juga mandi. Maghrib yang diawalkan, isyanya maghribnya diakhirkan, isyanya diawalkan. Kemudian subuh juga gitu. Mandi, kemudian sholat. Kemudian faidah berikutnya, cara mengukur berapa haid kita, atau kapan, atau bagaimana, atau kapan kita harus meninggalkan sholatnya, dilihat dari kebiasaannya. Biasanya tanggal 1 sampai 6 misal adalah haid, maka dari situ tanggal 1 sampai 6 hendaknya dia tidak sholat dan tidak puasa. Kemudian berikutnya, kesimpulan berikutnya adalah bahwa ketika wanita atau seorang istri, atau istri itu lagi haid, maka suami boleh berbuat apa saja kecuali hubungan intim, hubungan badan tidak boleh. Kalau sampai melakukannya, maka dia akan terkena denda. Dan yang bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Kemudian ketika haid, maka dia tidak boleh berpuasa dan tidak boleh sholat. Dan juga tidak boleh tawaf. Misal lagi haji, kerjakan semuanya kecuali tawaf. Tawafnya kalau sudah menunggu suci. Kemudian jumlah hari pada masa Nabi SAW ketika nifas adalah 40 hari. Dari hadis yang kita baca ini. Demikian pembahasan kita. Terakhir adalah ketika orang nifas atau haid, maka dia diperintahkan untuk mengqadha puasanya, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.